Setiap negara, benar memang memiliki tradisi yang berbeda-beda. Demikian itu mulai dari tradisi yang wajar, hingga yang kurang ajar. Sebagaimana yang terjadi pada suku Brokpa, di India. Ya, terdapat sebuah tradisi aneh, dan dijalankan oleh suku Brokpa di India. Bagi mereka, saling mencium hingga berbagi istri cantik, adalah sebuah keharusan dan menjadi sistem nilai tradisi sosial budaya. Berdasar perjalanannya, tradisi aneh suku Brokpa menganjurkan antara pria dan wanita, guna saling mencium satu sama lain, bahkan berbagi istri cantik mereka masing-masing. Mencengangkannya lagi, mereka, suku Brokpa ternyata tidak mempermasalahkan ketika seorang kakak berbagi istri dengan adik laki-lakinya, hanya demi warisan. Sejatinya, suku ini terkenal hanya mengikuti kemauannya sendiri, dan sama sekali tidak mematuhi norma sosial. Bahkan, mereka memiliki tradisi tukar istri yang unik. Selain itu, suku Brokpa adalah suku paling tua di India, dan jadi suku minoritas yang berasal dari ras Indo-Arya kuno. Suku Brokpa tinggal di daerah perbatasan antara India dan Pakistan. Mereka tinggal di wilayah Jammu dan Kashmir India dan di Pakistan mereka tinggal di daerah Gilgit, Baltistan. Mereka merupakan satu-satunya keturunan sejati suku Indo-Arya dengan komunitas mencapai 3004000 orang. Mereka percaya dulu, umat manusia dan dewa hidup bersama, tetapi hubungan ini rusak karena kesombongan dan egoisme manusia. Suku Brokpa percaya, suatu hari nanti para dewa akan hidup bersama kembali dengan manusia. Suku Brokpa sangat bergantung pada pertanian, mereka menanam buah-buahan seperti anggur, apel, kenari, tomat, jagung dan gandum. Dengan alasan agama, suku Brokpa tidak minum susu dan makan unggas. Mereka dikenal sangat ramah dan orang dari luar boleh ikut dalam ritual mereka. Selain daripada itu, seperti apa orang India menjalani hidup? India, merupakan sebuah negara yang berani dan tidak tahu malu. Kehidupan di India menyambut pengunjungnya dengan serangkaian elemen budaya dan sosial yang unik. Sekalipun telah jelas, bahwa indahnya berwisata adalah merasakan budaya dan masyarakat yang sangat berbeda dari Anda sendiri, India dapat menjadi tantangan bagi mereka yang belum mengetahuinya. Dan bimbingan seperti apa yang akan kita berikan jika kita tidak menyentuh kesulitan dan beberapa kenyataan pahit tentang kehidupan di India. Bagi setiap orang, terutama terhadap banyak wisatawan, bepergian ke luar negeri bisa menjadi pengalaman yang menenangkan dan tanpa beban, dengan kendala terbesar adalah penundaan bagasi. Namun jika Anda membaca situs ini, kemungkinan besar Anda setuju bahwa keajaiban kehidupan hanya dimulai ketika Anda keluar dari zona nyaman, dan India akan mendorong Anda keluar dari zona nyaman Anda. Sehubungan dengan itu, dianggap mustahil untuk benar-benar merasakan negara dan budaya baru tanpa dihadapkan pada realitas dan ide baru yang menantang norma-norma Anda. Tak selesai di situ saja, sebenarnya, kehidupan di India melibatkan kesenjangan yang besar antara si kaya dan si miskin, dan India merupakan negara dengan jumlah penduduk terbanyak kedua di dunia. Namun begitu, hal ini juga yang menyebabkan negara ini sangat kaya secara budaya, jauh melampaui Amerika Serikat yang disebut sebagai tempat peleburan, melting pot. Sebagai negara demokrasi terbesar di dunia, pun sebagai tanah air bagi salah satu peradaban tertua di dunia, India telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap seni, ilmu pengetahuan, filsafat dan tentu saja, makanan dan perdagangan, dan banyak lagi. Menyadari dualitas kehidupan di India adalah hal yang penting ketika merencanakan perjalanan Anda, karena di negara dengan kesenjangan struktural, ekonomi, dan kelas seperti itu, hal-hal buruk akan selalu disertai dengan hal-hal baik. Banyak nuansa yang dibutuhkan di sini. Saya tidak ingin ada orang yang berpikir saya berbicara negatif tentang tempat yang luar biasa ini. Namun faktanya, kehidupan di India bisa sangat berbeda dari biasanya. Tujuan kami dalam artikel ini adalah untuk mempersiapkan Anda menghadapi tantangan yang mungkin Anda hadapi saat bepergian ke India. Kami bahkan menyewa editor India untuk memastikan kami tidak berbicara dengan otoritas palsu. Itu juga sebabnya kita akan membahas beberapa kenyataan pahit, dan belum cukup membahas kontribusi besar yang telah diberikan negara ini kepada dunia. Yang terakhir, India adalah dunia tersendiri dengan ratusan budaya, provinsi, bahasa, kepercayaan, dan masih banyak lagi. Mustahil untuk menyimpulkan bahwa India adalah negara yang luas dan kaya akan budaya. Beberapa hal yang berlaku di wilayah tertentu di India tidak berlaku di wilayah lain.
Namun, kami masih membuat beberapa generalisasi tentang kehidupan di India untuk memberikan informasi kepada yang belum tahu. Dengan semua etnis, budaya, dan agama yang menyatu, India mungkin merupakan negara yang paling penuh warna dan penuh cita rasa di planet ini. Anak benua ini dikelilingi oleh 3 lautan di 3 sisinya dan dikelilingi oleh pegunungan Himalaya di utara, sehingga mengisolasinya dari dunia luar. Berkat perlindungan alam ini, India mampu mengembangkan beragam tradisi dan budaya unik yang menakjubkan. Meskipun bersatu di bawah satu bendera, banyak subkomunitas di India dapat membentuk sebuah bangsa tersendiri. Negara ini sudah terdiri dari 565 negara pangeran yang bertahan sebagai divisi administrasi hingga tahun 1947. Medan di negara ini juga beragam. Wilayah ini meliputi puncak-puncak pegunungan Himalaya yang bersalju, gurun tandus di Rajasthan, dan hutan yang begitu lebat sehingga seseorang hampir tidak dapat melihat satu kaki pun di depannya. Setiap komunitas yang menetap di anak benua ini telah meninggalkan jejak yang tak terhapuskan dalam kehidupan masyarakat India, baik itu bangsa Mongol, yang melahirkan bangsa Mogul, Persia, Afrika, Eropa, atau Asia Timur. Terdapat banyak wisatawan di luar sana yang mengeluh tentang betapa India itu kotor. Ya, masalah sampah dan pembuangan limbah tidak diragukan lagi merupakan masalah besar di kota-kota di India. Benar juga bahwa banyak jalan yang dibanjiri puing-puing dan dapat menimbulkan bau busuk. Namun, hal ini tidak terjadi di semua tempat. Saya menemukan bahwa beberapa blog suka membesar-besarkan skala masalah ini dan berbicara tentang bertahan hidup di India seolah-olah ini adalah tindakan yang berani. Ada banyak masalah kebersihan namun bukanlah tindakan heroik untuk mengatasi tantangan ini. Delhi adalah kota dengan polusi paling parah ke-14 di dunia. Sehari di kota dianggap sama buruknya dengan merokok 50 batang rokok. Situasinya sangat buruk sehingga kabut asap membuat jarak pandang menjadi buruk, hingga menyebabkan banyak kecelakaan dan bahkan penerbangan harus dibatalkan. Beberapa pihak berpendapat bahwa metode pertanian tradisional berkontribusi terhadap masalah ini, dengan asap dari api yang digunakan untuk membersihkan ladang dan menyebar ke kota-kota. Menurut laporan Green PAC, setiap tahun di India, 1,2 juta orang jatuh sakit akibat polusi udara. Kami terus-menerus mengalami sakit kepala selama kami menghabiskan waktu di Delhi. Jadi bukan ide yang buruk untuk mempersingkat perjalanan Anda di Delhi atau memakai masker. Banyak orang menghubungkan masalah besar pembuangan limbah dengan peralihan yang cepat dari bahan organik ke bahan sintetis dalam kehidupan sehari-hari di India. Misalnya, daun pisang yang dapat terbiodegradasi digunakan sebagai pengganti piring, dan terkadang masih demikian. Setiap orang punya pendapatnya masing-masing tentang hal ini, tapi menurut saya itu tidak cukup sebagai penjelasan saja. Bagaimanapun, perubahan yang sama telah terjadi di seluruh dunia, namun tanpa banyak masalah. Teori lain menghubungkan isu ini dengan sistem kasta. Hal ini menunjukkan bahwa dalam sistem di mana kasta tertentu bahkan tidak bisa menyentuh bayangan pemeran tertentu.